Tarises semongko Kini yeah. aku Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fitria Dwi Putri Syafeti, NPM 18077. Aku dari kelompok 68. Halo, perkenalkan nama saya Alif Wahyu Pratama, NPM 18032010086 dari kelompok 68. Jadi di sini aku sama Alif lagi bikin video tentang lab simulasi sistem industri modul 2, yaitu ProModel. Tujuan dari modul ini sendiri ada 3, yaitu yang pertama mengenalkan software ProModel dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, mengetahui masalah industri yang dapat diselesaikan dengan software ProModel. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah antrian dengan software ProModel, baik dari bahan, produk, ataupun pengelolaan jasa. Di modul ini ada yang namanya konsep teori antrian. Antrian itu seperti yang kita semua tahu, antrian ini timbul karena kebutuhan akan pelayanan yang melebihi kapasitas atau kemampuannya. Nah, jadi si pengguna fasilitas ini tidak langsung mendapatkan pelayanan dari apa yang dia butuhkan. Nah, lamanya waktu menunggu ini akan sangat bergantung dari lamanya pelayanan. Nah, bisa banget buat kita nambah fasilitas agar mengurangi atau bahkan menghindari yang namanya antrian. Tapi, jika kita menambah fasilitas, kita juga akan menambah pengeluaran yang dikeluarkan. Namun, apabila kita tidak menindaklanjuti adanya antrian ini, kita akan kehilangan nasabah atau kehilangan pelanggan. Otomatis pelanggan kan capek gitu kalau ngantrinya lama banget. Nah, di modul ini juga, setelah adanya konsep teori antrian, ada juga yang namanya karakteristik antrian. Di karakteristik antrian ini ada 2 macam lagi. Yang pertama ada karakteristik kedatangan. Sistem input yang mendatangkan pelanggan dalam sistem mempunyai karakteristik utama, seperti pola kedatangan, perilaku kedatangan, dan jumlah populasi. Yang kedua ada namanya disiplin antrian. Disiplin antrian ini kayak aturan antrian gitu yang mengacu pada orang-orang yang mengantri dalam barisan. Yang pertama ada namanya FIFO, first in first out. Jadi sesuai namanya, siapa yang datang duluan dia bakal selesai duluan. Kayaknya ini antrian di kebanyakan sih, kayak misal di kasir gitu, di kasir atau di bank atau di SPBU. Nah, yang kedua ada yang namanya LIFO, last in first out. Jadi siapa yang datang terakhir dia bakal selesai duluan. Kayak emang ada gitu. Nah, ini ada kayak misalnya di antrian lift di lantai yang sama gitu. Nah, jadi misal di lantai 1 yang turun kan bakal siapa yang datang terakhir karena dia ada di paling depan. Yang ketiga ada yang namanya SIRO atau SIRO. SIRO ini kepanjangannya Service in Random Order. Jadi dia acak aja, nggak peduli siapa yang datang duluan, siapa yang datang belakangan, pokoknya dia acak gitu. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada yang namanya SOT atau SOT. SOT ini kepanjangannya Shortest. Shortest itu kan terpendek ya, Shortest Operation Times. Jadi siapa yang pelayanannya waktunya membutuhkan paling pendek atau paling singkat akan dilayani terlebih dahulu. Nah, setelah adanya karakteristik antrian, ada yang namanya fasilitas pelayanan. Di fasilitas pelayanan ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada desain sistem pelayanan. Desain sistem pelayanan ini bisa dilihat dari 2 hal gitu. Bisa berdasarkan tahapan atau berdasarkan jalur. Nah, berdasarkan tahapan dibagi lagi menjadi 2. Ada yang tunggal, ada yang ganda. Yang berdasarkan jalur juga sama, bisa dilihat berdasarkan yang tunggal dan ganda. Nah, yang kedua ada yang namanya distribusi waktu pelayanan. Distribusi waktu pelayanan ini sama kayak waktu kedatangan, di mana bisa konstan, bisa acak. Kalau konstan, waktu pelayanannya akan seragam atau sama antar pelanggan. Sedangkan kalau acak, waktu pelayanannya beda, jadi nggak sama atau acak. Selanjutnya bicara tentang ProModelnya sendiri. ProModel ini adalah software simulasi yang berbasis Windows.
bulan yang diisi oleh ProModel. Berbicara lebih dalam lagi tentang ProModel, mengenai elemennya atau gimana cara bikin atau cara kerja di dalam ProModelnya, kita lagi bakal ditunjukin sama Alif sekaligus ngepraktekin tentang studi kasus yang kami dapat di modul ini. Jadi langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama saya Alif Bayu Pratama, NPM 18032010086. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan software pada modul kali ini, yaitu modul ProModel. Langsung saja, hal pertama yang dilakukan yaitu membuka softwarenya. Masih ulang, terus kita pilih file, kita pilih new, terus kita namain di sini stasiun, karena permasalahan yang saya gunakan di sini yaitu pelayanan transportasi kereta. Terus di sini kita biarkan menit, di sini kita ganti meter, lalu kita klik OK, terus kita pilih build, kita pilih location. Nah, di sini kita bakal masukin aktivitas apa saja yang terjadi pada pelayanan transportasi kereta. Yang pertama yaitu kita pengisian formulir, kita pakai yang ini. Nah, di sini kita kasih nama, centangnya jangan lupa dihilangin dulu, terus kita klik ini, terus kita namain di sini pendataan, karena hal pertama yang dilakukan yaitu mengisi formulir atau melakukan pendataan. Terus yang kedua, kita klik ini lagi, terus yang kedua yaitu memilih jadwal, kita pakai ini. Kita masukkan di sini, kita centangnya jangan lupa dihilangin, kita namain di sini memilih jadwal. Setelah memilih jadwal, maka yang dilakukan yaitu kita menerima tiket dari operator. Maka kita pakai ini, kita centang dulu new-nya, kita pilih ini, terus ini, terus kita namai pemberian tiket. Selanjutnya yaitu setelah memberikan tiket, kita melakukan pengecekan atau pemeriksaan. Nah, kita pakai yang ini. Terus jangan lupa centang. Kita kasih nama di sini pemeriksaan. Kita klik OK. Yang terakhir yaitu menunggu kereta, kedatangan kereta. Di sini karena nggak ada gambar kereta, maka saya pakai yang ini. Kita perbesar sedikit, terus kita namain di sini loading, karena menunggu kereta datang. Kita klik OK. Kalau udah, selanjutnya kita pilih build, kita pilih entitas, karena yang melakukan aktivitas semua itu nanti manusia, karena kita pakai orang, manusia atau konsumen. Nah, kita pakai ini, terus kita namain di sini, kita namain konsumen. Nah, kalau udah seperti ini, kita pilih build lagi, kita pilih arrival, terus di sini kita masukin konsumen. Lokasinya yang pertama yaitu ini kantor. Terus di sini kita masukin 1. Terus di sini kita bisa masukin INF. INF di sini memiliki arti infinite atau tidak terbatas. Di sini kita pilih 1. Terus kita enter. Kita masukin ini tetap konsumen. Lokasinya yang kedua yaitu ini. Terus ini 1. Ini INF. Di sini 1. Terus kita enter lagi. Kita pilih 1, kita pilih INF, kita ketik INF sama pilih 1, kita enter lagi.
kita masukin satu-satu sampai semuanya udah terisi. Ini yang keempat yang ini. Di sini satu, di sini NF, di sini satu. Terus yang terakhir komponen, terus lokasinya yang terakhir semi truck. Terus ini satu, terus ini NF, terus ini satu. Nah kalau udah semua kayak gini, kita pilih build lagi, kita pilih processing. Nah ini di sini kita pilih konsumen, lokasi yang pertama yang ini operator, output juga kita pilih konsumen, terus destinasi kita pilih yang kedua. Jadi ini ke ini. Nah seperti ini. Setelah itu kita pilih move logic. Nah move logic ini kita pakai bantuan static ini satu dulu. Nah kalau udah di sini kita masukin data-data yang udah kita bikin di awal. Nah ini data-datanya kita masukin satu-satu di sini. Sebentar. Nah kita masukin satu-satu dari yang paling atas ini. Kita masukin. Nah kalau udah 10 gini jangan lupa dilebihin satu. Terus kita pilih setup, terus kita pilih auto fit, kita pilih discrete, kita klik OK, terus nanti akan keluar seperti ini. Nah setelah itu langsung kita pilih export. Di sini kita ganti pro model, di sini udah langsung kita klik OK, terus kita balik ke pro model. Nah di sini kita pilih build, kita pilih move for, langsung kita paste di sini atau Ctrl V, terus kita paste lagi di sini. Langsung kita silang, terus kita bikin yang kedua. Kita pilih yang kedua, ini sama entitasnya konsumen, lokasinya yang kedua yaitu yang ini, worker ke outputnya tetap konsumen, destinasinya yang ke ini. Jadi kita pilih yang ketiga, inspektor. Nah seperti ini. Terus kita pilih move logic, terus kita buka lagi start bitnya, kita buka start bit. Di sini kita masukin data yang kedua. Data kedua yang ini yang 56 ini, 5 kita lebihin satu. Kita pilih auto fit, kita pilih discrete distribution, kita klik OK. Nanti sama langsung kita pilih export aja. Ini kita ganti pro model, langsung kita klik OK. Terus kita balik ke pro model, kita pilih build, kita paste atau Ctrl V di sini, kita pastekan lagi, terus kita silang. Terus kita bikin baru lagi, entitasnya tetap konsumen, lokasinya yang ketiga yaitu dari ini, outputnya sama konsumen, destinasi kita pilih yang ini, pilih yang keempat. Kita klik OK. Setelah itu kita pilih move logic, kita klik start bitnya lagi, kita masukin data yang ketiga, kita isi yang data ketiga yang ini. Kita lebihin satu, jangan lupa. Terus kita pilih auto fit, kita pilih discrete distribution, kita klik OK. Setelah itu kita pilih export. Nah, jangan lupa ini diganti pro model. Jadi langkah-langkahnya itu sama ya. Jadi kita masukin satu-satu. Terus kita di sini Ctrl V, kita paste lagi, terus kita silang. Selanjutnya bikin yang keempat, entitasnya masih sama komponen, lokasinya yang keempat yang ke ini. Terus di sini outputnya masih sama konsumen, destinasinya kita pilih yang ke ini, yang kereta tadi yang terakhir. Setelah itu kita pilih move logic, kita pilih start bit. Nah, kita masuk
masukin di sini data yang keempat ya. Langsung aja kita masukin. Nah, kita lebihin seperti ini. Kita pilih auto fit, kita pilih discrete distribution, kita klik OK. Setelah itu kita pilih export. Ini jangan lupa diganti pro model, kita klik OK. Setelah itu kita balik ke pro model, kita pilih build, Ctrl V, kita paste, kita silang. Terus yang terakhir entitasnya sama, konsumen, terus lokasinya dari yang ke ini yang kereta tadi, outputnya sama konsumen, destinasinya ke exit ya, karena yang terakhir. Terus mau exit, kita pilih pakai bantuan start fit lagi, terus kita buka datanya, kita masukin data yang terakhir, yaitu yang ke ini yang paling bawah ini 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13. Jangan lupa dilebihin. Terus kita pilih auto fit, terus kita pilih discrete distribution, kita pilih export. Start ini jangan lupa diganti ke pro model, habis itu kita klik OK. Setelah itu kita balik ke pro model, kita pilih build, kita Ctrl V aja langsung, kita paste. Nah, kalau udah seperti ini, terus kita pilih ke simulasi, terus kita pilih option. Nah, di sini karena runtime kita per jam melakukannya 8 jam sehari, jadi kita pilih 8. Terus untuk di sini number of replication-nya kita isi 10 karena datanya ada 10. Terus kita klik OK. Setelah itu kita pilih simulasi lagi, kita pilih run. Nah, ini kita harus nge-save ininya terlebih dahulu. Terserah kalian mau save di mana. Di sini saya akan save di desktop aja biar nyarinya gampang. Kita namain simulasi stasiun. Kita save. Nah, ini kalau udah jalan seperti ini untuk tanya petinya langsung kita cepetin aja biar cepet selesai, cepet. Nah, kalau udah kayak gini nih berarti simulasinya udah selesai ya. Terus kita pilih yes, kita tunggu. Nah, di sini kita pilih all, kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini kita lihat di sini. Nah, ini data-datanya. Nanti data yang bakal dipakai itu nanti data yang time in system ini. Ini jadi waktu yang digunakan atau data yang digunakan. Sekian, terima kasih.